Bab 101 Tanaman Merambat Ungu Heaven Luo, Keturunan Dewa Perang. Nama, gen saya dapat berkembang tanpa batas. Penulis, Rainy Blueskis. Plus mematikan mengatur ulang. Salah satu kamen mengarahkan tongkatnya ke arah Lu Yuan. Kabut berkumpul dan membentuk anak panah air yang melesat ke arah Lu Yuan. Anak panah air itu merobek udara, mengeluarkan suara mendesis tajam. Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari pemimpin buaya raksasa laut kuno yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Namun, ekspresi Lu Yuan tidak berubah. Dia menebas pedang panjang di tangannya dan menebas anak panah air itu. Dorong, anak panah air itu hancur, tetapi Lu Yuan tidak berhenti dan terus menyerang ketiga kamen itu. Ketiga kamen itu panik ketika melihat Lu Yuan dapat dengan mudah menghancurkan anak panah air itu. Kaman yang memegang pedang itu menggeram dan memotong tanaman merambat itu, mencoba melarikan diri sendiri. Namun, Emi mengerutkan bibir merahnya dan terus mengerahkan kekuatannya. Tanaman merambat itu tak berujung, dan mereka menyerbu ke arah ketiga kamen itu, membuat kaman yang memegang pedang itu tidak mungkin membuka jalan. Hanya dalam 2 tarikan napas pendek, Lu Yuan telah mencapai ketiga kamen itu. Sementara itu, panah air kaman menembakkan 2 anak panah air lagi, yang dengan mudah dihancurkan oleh Lu Yuan. Saat dia mendekati ketiga kamen, mata Lu Yuan berubah dingin saat dia menebas panah air kaman. Orang seperti ini dengan keterampilan tempur jarak jauh adalah yang paling menyebalkan. Jangan pernah pikirkan itu. Seorang kaman yang memegang perisai di samping menggeram dan berdiri di depan panah air kaman. Kulitnya yang abu-abu muda sekarang memiliki pola batu di atasnya, begitu pula perisainya. Kulit membatu. Keterampilan tempur pertama Lu Yuan adalah kulit membatu, jadi dia secara alami memahami keterampilan tempur ini. Kemampuan bertahannya tidak buruk, tapi itu juga tergantung pada siapa yang dia hadapi. Sedikit kemarahan melintas di mata Lu Yuan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah dan kekuatan baja hitam meledak dengan kekuatan penuh. Pedang berat itu mengenai perisai. Dentang, kekuatan yang kuat mengirim kaman berkulit batu itu terbang mundur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Itu hancur dalam satu serangan. Sebelum panah air kaman bisa terbentuk, Lu Yuan menyerang lagi. Cahaya pedang merah menyala dan dia terbunuh. Pupil mata kamen yang masih memegang pedang mengerut saat melihat ini. Mereka menggertakkan gigi dan berbalik menyerang Lu Yuan. Pedang berat yang bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan itu memiliki aura yang tajam. Bahkan jika Lu Yuan mengaktifkan cahaya tembaga merah, dia masih merasa sedikit berbahaya. Kekuatan ini mirip dengan tebasan api yang mengamuk. Dia langsung menyerang mereka. Dentang, kedua pedang itu bertabrakan. Kaman yang memegang pedang memucat dan mundur, tangannya gemetar. Kekuatan Lu Yuan terlalu kuat. Dengan satu serangan, pria kaman yang memegang pedang itu merasa seolah-olah tangannya telah patah. Dia ketakutan. Monster macam apa manusia ini? Tidak apa-apa jika pertahanannya kuat, tetapi bagaimana kekuatannya bisa begitu konyol? Namun, tepat saat dia berpikir, pedang berat itu datang lagi. Aura yang kuat memaksa kaman yang memegang pedang untuk berguling menjauh, menghindari serangan itu dalam keadaan yang menyedihkan. Lu Yuan mengangkat alisnya dan menebas kaman yang memegang pedang lagi. Kaman yang memegang pedang hendak berguling ketika tanaman merambat ungu melilitnya. Pupil matanya menyusut saat dia melihat kilatan cahaya pedang, dan penglihatannya menjadi gelap. Setelah membunuh kaman yang memegang pedang, Lu Yuan menatap kaman berkulit batu yang sedang berjuang untuk bangkit dari tanah dan menyerangnya. Ketiga kamen itu mati. Ketika Emi melihat Lu Yuan membunuh ketiga kamen dengan begitu mudah, mata ungunya bersinar karena terkejut. Dia tahu betapa kuatnya kamen ini, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu rentan di hadapan Lu Yuan. Dari fluktuasi energi spiritualnya, orang ini seharusnya baru saja mencapai peringkat 1 belum lama ini, bukan? Namun, kekuatan dan kemampuan bertahannya tampaknya bukan milik seorang pejuang yang baru saja mencapai peringkat 1. Gen transendennya seharusnya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia berasal. Mengapa dia tidak pernah melihatnya sebelumnya? Dia bahkan belum pernah mendengar tentangnya. Emi tidak berpikir lama sebelum dia merasakan kekosongan di tubuhnya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi daya pada tanaman merambat ungu, dan dia merasa sedikit lemah sekarang. Dia membubarkan tanaman merambat ungu dan bersandar di pohon, sedikit terengah-engah. Setelah Lu Yuan membunuh ketiga kamen, dia melihat tanaman merambat ungu menghilang dan berbalik untuk melihat ke arah gadis berambut ungu itu.
Melihat wajah pucat gadis berambut ungu itu, Lu Yuan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Gadis berambut ungu itu tersenyum pada Lu Yuan. Ditambah dengan wajahnya yang gemuk dan lembut, dia terlihat sangat imut. Dia memaksakan diri untuk melambaikan tangannya dan memasang ekspresi acuh tak acuh. Ini hanya masalah kecil. Bagaimana mungkin masalah sekecil itu menggangguku, Emi Algebi? Jangan meremehkanku. Akan lebih meyakinkan jika dia tidak gemetar saat mengatakan ini. Lu Yuan terdiam saat dia melihat gadis berambut ungu yang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Dia mengeluarkan sebotol ramuan kekuatan spiritual dan sebotol ramuan penyembuhan dan menyerahkannya. Minumlah. Wajah seputih salju Emi langsung memerah. Dia dengan canggung mengambil 2 botol obat dan meneguknya. Setelah minum obat, wajahnya mulai pulih dengan cepat, dan tubuhnya berhenti gemetar. Kemarahan muncul di wajah kecilnya saat dia melambaikan tinjunya dengan sedikit tidak senang. Jika bukan karena serangan diam-diam orang-orang itu dan fakta bahwa aku belum mengukir gen transenden dengan kekuatan serangan yang cocok untukku, mereka tidak akan menjadi tandinganku. Mulut Lu Yuan berkedut ketika dia mendengar itu. Teman baik, dari apa yang dikatakan si kecil, dia belum mengukir gen peringkat 1. Hanya dengan gen pertama saja, dia sudah begitu kuat. Apakah dia benar-benar orang yang sama dengan Yeye? Lu Yuan menatap gadis muda bernama Emi Algebi dengan rasa ingin tahu. Jika memang begitu, maka tetua si kecil ini seharusnya berada di level dewa pertempuran atau lebih tinggi. Orang harus tahu bahwa Kekaisaran Maple Merah hanya memiliki 4 dewa pertempuran. Seharusnya tidak banyak di seluruh planet daki aku ingin tahu anak kaisar perang yang mana, bocah kecil ini. Lu Yuan tidak bisa menahan rasa iri. Yang lain telah bekerja keras dan gemetar ketakutan hanya untuk menorehkan gen elit. Pada akhirnya, orang-orang ini mewarisi gen transenden yang berada di atas level pemimpin. Jika bukan karena Lu Yuan memiliki kubus evolusi, dia pasti akan mengalami gangguan mental. Namun, ketika dia memikirkannya dengan saksama, leluhur kaisar perang orang-orang ini tidak mewarisi gen transenden sebelumnya. Mereka mengandalkan usaha mereka sendiri untuk mencapai puncak kaisar perang. Itu hanya bisa dianggap sebagai bentuk pembayaran kepada kaisar perang. Tidak ada gunanya merasa iri. Lebih baik baginya untuk bekerja keras dan menerobos ke ranah kaisar perang. Di masa depan, anak-anaknya akan menjadi objek kecemburuan bagi orang lain. Tentu saja, tujuan Lu Yuan bukanlah untuk mencapai level kaisar perang. Targetnya tentu saja adalah dewa perang, atau bahkan lebih kuat dari dewa perang. Emi tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Yuan. Setelah marah beberapa saat, dia menatap Lu Yuan dengan sedikit rasa ingin tahu di mata ungu besarnya. Siapa namamu? Lu Yuan meliriknya dan tersenyum. Aku Lei Feng. Lei Feng. Lei. Emi memiringkan kepalanya dan mencoba mengingat. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dengan beberapa keraguan. Kurasa tidak ada keluarga kaisar dengan nama keluarga Lei. Kamu bukan anggota keluarga kaisar agung. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Mata Emi yang sudah besar terbelalak kaget. Lalu kamu benar-benar sekuat ini. Mungkinkah kamu salah satu dari 10.000 jenius super? Melihat ekspresi bingung Emi, Lu Yuan tiba-tiba merasa bahwa dia cukup menarik. Dia menganggukkan kepalanya dengan serius dan menatap langit pada sudut 45 derajat. Ada sedikit kesepian dan depresi di wajahnya. Apakah itu akhirnya terungkap? Sebenarnya, aku ingin tetap bersikap rendah hati. Namun, ketika aku melihat jenisku sendiri diserang oleh ras alien, aku tidak bisa menahan amarahku dan menyerang. Mendengar kata-kata Lu Yuan, Emi mengerutkan bibir merahnya, merasa sedikit tersentuh. Bagaimanapun, jenius super yang rendah hati ini hanya bertindak untuk menyelamatkannya. Apakah itu karena dia melihat jenisnya sendiri diserang oleh jenis asing? Dia benar-benar orang baik, kata Emi kepada Lu Yuan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan ekspresi serius di wajah bulatnya, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lu Yuan, lalu menepuk dadanya sendiri. Dia berkata dengan sangat serius, "Karena kamu telah menyelamatkanku, kamu akan mengikutiku di masa depan. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani menggertakmu." Lu Yuan menatap tangan kecil Emi yang menepuk dadanya dengan keras, dan sudut mulutnya berkedut. Dia benar-benar ingin berkata, "Berhenti memukul, jika kamu terus memukul, itu akan runtuh." Tetapi setelah memikirkannya, jika dia mengatakan itu, pria kecil ini mungkin tidak akan bisa berdamai dengannya. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Namun,
Melihat ekspresi puas Amy, Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Dia membuka mulutnya dan berkata, apakah aku terlihat jelek? Amy tertegun, tidak menyangka Lu Yuan akan menanyakan ini. Dia menatap Lu Yuan dengan mata terbuka lebar, lalu berkata sambil tersenyum. Kamu cukup tampan. Kenapa? Lu Yuan menghela nafas dan berkata, bukankah gadis-gadis biasanya mengatakan itu karena tidak ada cara untuk membalas kebaikan yang menyelamatkan hidup, dan aku hanya bisa membalasnya dengan menikahimu. Kupikir aku jelek, itu sebabnya kamu ingin aku mengikutimu. Amy terkejut. Dia berkedip, lalu tiba-tiba tersipu. Dia mundur selangkah dan menempelkan punggungnya ke pohon. Dia menatap Lu Yuan dengan kaget. Petik 2. Kamu. Bagaimana aku bisa menawarkan untuk menikahi diriku sendiri? Kalian hanya bisa bersama jika kalian saling menyukai. Kita harus berpegangan tangan. Bagaimana kamu bisa mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Tidak tahu malu, aku tidak akan membiarkanmu mengikutiku lagi. Lu Yuan bingung. Dia melihat reaksi Amy yang intens, dan pikirannya penuh dengan tanda tanya. Berpegangan tangan, ya, benar. Amy bersandar di pohon, wajahnya memerah. Dia berkata dengan malu, aku pernah membaca dari buku anime bahwa orang yang kamu sukai ingin berpegangan tangan, dan kemudian, akan ada bayi. Lu Yuan bingung. Tunggu, berpegangan tangan, dan kemudian ada bayi. Subway, pria tua, telepon. JPG, ini mungkin ekspresi Lu Yuan saat ini. Mengapa kamu mengulanginya? Amy meraung, wajahnya merah. Apakah kamu tidak malu? Lu Yuan terdiam. Dia menatap Amy, yang kepalanya hampir berasap, dan terdiam. Setelah hening sejenak, Lu Yuan bertanya, Amy, berapa umurmu? Amy tersenyum. Bangga. Petik 2. Aku berusia 16 tahun. Aku sudah dewasa. Lu Yuan terkejut. Apakah itu berarti Amy baru terbangun tahun ini? Memikirkannya, dengan gen transenden seperti itu, selain latar belakang keluarga tingkat kaisar, akan mudah untuk menerobos ke peringkat 1. Bagi mereka, 1 bulan lebih dari cukup. Tidak seperti Lu Yuan, yang harus bekerja keras untuk berburu binatang buas dan mendapatkan kristal spiritual. Sangat sulit baginya untuk menerobos dalam sebulan. Tapi, Lu Yuan menatap Amy yang sombong dan merasa sedikit mati rasa. Apakah dia yakin bahwa pengetahuan biologisnya adalah milik seorang gadis berusia 16 tahun? Tingkat keterbukaan dunia ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Umumnya, belum lagi SMP, bahkan di sekolah dasar, sudah ada orang yang berhubungan seks. Seorang anak berusia 16 tahun benar-benar berpikir bahwa berpegangan tangan akan melahirkan bayi. Pikiran Lu Yuan penuh dengan tanda tanya. Apakah kamu tidak punya internet di rumah? Amy melirik Lu Yuan dan berkata dengan jijik. Kamu tidak punya internet di rumah. Aku selalu menonton kartun di internet. Wajah Lu Yuan penuh dengan garis-garis hitam. Selain kartun, apakah kamu mencari informasi lain? Informasi lain? Informasi apa? Mata ungu Amy melebar saat dia menatap Lu Yuan dengan rasa ingin tahu. Lu Yuan menatap mata Amy yang murni, dan sudut mulutnya berkedut. Dia tertawa datar. Tidak ada, kamu benar. Meskipun Lu Yuan tidak tahu bagaimana Amy begitu murni, dia merasa bahwa dia harus dilindungi dengan baik. Bagaimanapun, dia baru berusia 16 tahun. Meskipun 16 tahun bukanlah usia yang muda. Amy menatap Lu Yuan dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Itu sudah pasti. Aku, Amy Algebi, tidak akan pernah salah. Lu Yuan mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Amy, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Aku tidak ingin kamu bekerja untukku lagi. Kamu terlalu berlebihan, kata Amy dengan nada meremehkan. Lu Yuan, untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara membantah. Dibandingkan dengan Amy, dia benar-benar kotor. Dia tidak dapat membantah. Maafkan aku, sebagai orang dewasa yang kotor, aku sangat menyesal. Amy menatap Lu Yuan yang tercengang, berhenti sejenak, dan berkata, meskipun aku tidak akan membiarkanmu bergaul denganku lagi. Tetapi, bagaimanapun juga, kau telah menyelamatkan hidupku. Kakek buyutku mengajarkanku bahwa aku harus bersyukur. Jika kau mengalami kesulitan di masa mendatang, jangan ragu untuk memberitahuku. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Mendengar perkataan Amy, Lu Yuan pun tersenyum. Meskipun ia tidak bermaksud menyelamatkan Amy, perkataan Amy merupakan keuntungan tambahan baginya. Bagaimanapun,
Ini adalah janji dari seorang jenius dari keluarga kaisar pertempuran. Lu Yuan cukup sadar diri. Janji Emi sangat berharga baginya sekarang. Kau dari keluarga kaisar mana, Emi? Tanyanya penasaran. Emi menatap Lu Yuan dengan jijik. Kau tidak pernah mendengar tentang keluarga Algebi. Kau seharusnya pernah mendengar tentang kaisar pertempuran Heaven Luo, kan? Pupil mata Lu Yuan sedikit mengecil. Bukankah ia akan pergi ke kota Heaven Luo tempat kaisar pertempuran Heaven Luo berada? Kau adalah keturunan kaisar pertempuran Heaven Luo. Emi merentangkan tangan kecilnya dengan puas, dan sebagian kecil tanaman merambat ungu bergoyang di tangannya saat ia menyalurkan kekuatan rohnya. Itu sangat lucu. Itu kakek buyutku. Kau bahkan tidak mengenali tanaman merambat ungu Heaven Luo. Hehehe, gelombang bodoh sekali. Emi melirik Lu Yuan lagi, lalu menutup mulutnya dan tertawa. Lu Yuan berkata dengan serius. Tentu saja dia tidak sepintar Nona Emi. Emi bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri, dan mendengus. Setidaknya kau masih punya sedikit penglihatan. Jika kau tidak begitu tidak tahu malu, aku akan membiarkanmu mengikutiku. Lu Yuan terdiam. Tidak bisakah kita membicarakan hal-hal yang tidak tahu malu itu? Aku salah, aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak memberitahu Emi tentang tawarannya untuk menikahiku. Emi sudah hampir pulih sepenuhnya sekarang. Dia berdiri tegak, menepuk-nepuk debu dari jubah ungunya, dan berkata, "Ayo pergi, aku sudah pulih, jadi kau akan pergi ke kota Heaven Luo, kan? Ayo pergi bersama, pohon anggur ungu Heaven Luoku memiliki kendali yang tak tertandingi, kau bisa maju dan menebas musuh." Emi mengulurkan tangan kecilnya dan membuat gerakan memotong. "Baiklah." Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Baiklah." Lu Yuan memikirkan sesuatu dan melihat ke tempat para prajurit genetik telah tewas. Beberapa kristal roh, material, dan bahkan kapak perang yang berkedip dengan cahaya hijau muda jatuh ke tanah. Itu adalah perlengkapan Kobold Elite. Aku hampir lupa. Lu Yuan tersenyum dan mengambil barang itu. Emi melihat Lu Yuan mengambil barang-barang dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Bukankah barang-barang ini sangat murah? Sangat merepotkan untuk mengambilnya lagi. Lu Yuan menatap Emi, terdiam. Seperti yang diharapkan, semua orang penting ini sama saja. Mereka lebih suka memakan bahan-bahan biasa daripada menghabiskan tempat, dan Emi merasa itu terlalu merepotkan. Kapan dia akan merasa bahan-bahan biasa ini merepotkan untuk diambil? Sungguh menjijikkan. Setelah mengambilnya, Lu Yuan berkata, "Ayo pergi," katanya. Keduanya berjalan ke arah kota Luo surga. Pada saat ini, kabut tebal tiba-tiba melayang dari kejauhan. Kabut bergerak begitu cepat sehingga menutupi posisi Lu Yuan dan Emi hampir seketika. Kabut tebal membumbung tinggi dan Lu Yuan melihat sekeliling dengan waspada. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa melihat melalui kabut tebal dalam jarak 5 meter. Dia tidak bisa melihat apapun yang lebih jauh. Ekspresinya berubah jelek. "Sialan," berkabut. Emi, yang sangat bangga, juga menjadi pucat. "Kita sudah selesai. Kita sangat tidak beruntung. Kabut di hutan berkabut tidak muncul bahkan sekali dalam beberapa tahun, dan kita benar-benar menemukannya." Lu Yuan sebelumnya telah menyelidiki informasi spesifik hutan berkabut di jaringan pertempuran. Area tengah hutan berkabut adalah area berkabut abadi, dan ada banyak binatang buas yang kuat bercokol di sana. Memasuki wilayah tengah hutan berkabut, sangat sedikit orang yang bisa keluar hidup-hidup. Jika seseorang mengatakan bahwa area tengah hutan berkabut adalah area yang sangat berbahaya. Hutan berkabut bahkan lebih berbahaya daripada area tengah hutan. Ini bukan hanya satu area, tetapi seluruh hutan berkabut adalah zona bahaya yang mematikan. Binatang buas yang awalnya menempati pusat hutan berkabut akan berlarian keluar dari area pusat selama waktu ini untuk memburu binatang buas dan prajurit genetik. Bagian yang paling berbahaya adalah rumor yang mengatakan bahwa setiap kali ada kabut di hutan berkabut, naga meraj yang sedang tidur di kedalaman hutan berkabut akan bangun. Itu adalah makhluk mitos legendaris. Naga meraj akan membersihkan semua makhluk yang memasuki wilayahnya, jadi hutan berkabut selama periode ini sangat berbahaya. Pada dasarnya, semua prajurit genetik di dalamnya akan mati. Namun, Lu Yuan merasa bahwa ini seharusnya hanya menjadi legenda. Bagaimana mungkin makhluk mitos seperti naga meraj berada di tempat terkutuk ini? Yang harus dia lakukan sekarang adalah meninggalkan hutan berkabut sesegera mungkin. Tepat, saat Lu Yuan memikirkan ini, Emi bergumam pada dirinya sendiri dengan nada terisak. "Sudah berakhir,
Sudah berakhir. Naga Meraj akan keluar. Aku akan mati di sini untuk pertama kalinya. Lu Yuan terkejut. Dia menatap Emi dengan ekspresi aneh. Emi, menurutmu Naga Meraj itu nyata? Bukankah itu hanya legenda? Emi memutar matanya ke arah Lu Yuan. Meski begitu, dia tetap sangat imut. Siapa yang memberitahumu bahwa itu hanya legenda? Kakek buyutku memberitahuku bahwa seorang kaisar pertempuran telah memasuki hutan berkabut ketika kabut sedang naik. Dia ingin menyelidiki kebenaran di dalam, tetapi dia terbunuh oleh cakar besar yang terentang dari kabut. Jadi, bahkan kaisar pertempuran tidak akan berani memasuki hutan berkabut ketika ada kabut. Hutan berkabut adalah zona terlarang. Lu Yuan terdiam. Apakah kamu bercanda? Tanyanya. Sebelum Emi bisa mengatakan apapun, kabut tiba-tiba mulai melonjak. Raungan yang mengerikan terdengar. Raungan itu tampaknya melintasi waktu dan ruang dan memasuki telinga Lu Yuan. Wajah Lu Yuan dan Emi berubah drastis. Lu Yuan menoleh untuk melihat ke arah raungan itu. Penglihatannya jelas terhalang oleh kabut dan sulit untuk melihat area sejauh 5 meter. Namun, yang aneh adalah dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada binatang buas hijau keemasan yang menggeliat di kedalaman kabut. Dilihat dari ukurannya, itu sangat panjang dan besar. Sepertinya, itu bisa menjadi naga meraj. Kulit kepala Lu Yuan kesemutan. Apakah itu benar-benar bukan legenda? Tubuh Emi gemetar. Dia bersembunyi di belakang Lu Yuan, tangan kecilnya meraih pakaian Lu Yuan, dan suaranya bergetar. Itu naga meraj. Lu Yuan tidak menjawab, meskipun dia tidak tahu apakah itu benar-benar naga meraj. Namun, sosok yang menggeliat dalam kabut seolah-olah itu adalah hukum alam dan dapat terlihat jelas bahkan melalui kabut itu bukanlah binatang biasa. Aura yang sangat kuat membuat Lu Yuan merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Dia merasa sangat sulit bernapas. Kita akan menyelinap pergi, Lu Yuan berkata dengan suara rendah. Meskipun naga meraj mungkin sangat jauh dari mereka, dia masih takut didengar. Emi kembali sadar dan mengangguk. Dia menatap naga meraj di kejauhan dan mengecilkan lehernya. Pada saat ini, mata Lu Yuan dan Emi membelalak karena takut. Ular laut di kejauhan tiba-tiba berbalik untuk melihat Lu Yuan dan Emi, matanya yang kemasan dingin dan agung. Lu Yuan tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasakan kubus evolusi, yang telah berputar di sekitar untaian gen di tubuhnya, tiba-tiba bergetar. Sebelum dia dapat menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan bahwa kabut di sekelilingnya dan Emi tiba-tiba mulai bergolak hebat. Saat berikutnya, kabut itu menelan mereka berdua. Seluruh tubuh Lu Yuan terasa sangat sakit, seolah-olah dia telah dihancurkan. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan. Ketika dia sadar kembali, dia duduk dan menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur di kamarnya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Rasa sakit yang hebat dari sebelumnya tampaknya telah menembus jauh ke dalam jiwanya, dan dia masih mengingatnya dengan jelas. Seolah-olah rasa sakit itu masih berlangsung. Lu Yuan menoleh untuk melihat sekelilingnya. Saat itu sudah larut malam. Dia melihat lampu neon yang berkedip-kedip di malam hari dan kembali sadar. Dia sudah keluar. Dia meninggal dan keluar dari tanah asal untuk pertama kalinya. Lu Yuan masih sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sakitnya kematian. Itu adalah perasaan yang terukir di hatinya dan dia mungkin tidak akan pernah melupakannya. Mungkin itu karena dia telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Itu hancur sampai mati oleh kabut yang membeku. Naga meraj terlalu kejam. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena marah. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan oleh orang besar? Sayangnya, dia tidak bisa mengalahkan orang besar seperti itu. Lu Yuan hanya bisa diam-diam membuat catatan di buku catatan kecilnya. Ketika kekuatannya hebat, dia akan menemukannya untuk menyelesaikan skor. Satu-satunya hal yang membuat hati Lu Yuan sakit adalah bahwa dia tidak bisa menghasilkan panen kali ini mereka semua jatuh. Hatiku sakit. Fiuh. Lu Yuan berbaring di tempat tidur lagi dan menghela napas panjang lega. Dia sedikit lelah. Lu Yuan menyadari sesuatu. Dikatakan bahwa setelah meninggal, jiwa seseorang akan terpengaruh. Dia menatap pintu cahaya dalam benaknya. Dia menemukan bahwa pintu cahaya itu tidak hanya menjadi redup, tetapi juga ada retakan. Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit. Sepertinya dia harus menunggu retakan di pintu cahaya untuk memperbaiki dan mengembalikan kecerahannya sebelum dia bisa terus memasuki tanah asal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Lu Yuan merasa tidak berdaya. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba berhenti dan berdiri. Dia melihat keluar ruangan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual. Itu ada di rumah mereka, dan sepertinya. Kamar Sister King He. Mungkinkah seseorang mencoba menyakiti kakak perempuan King He? Pupil mata Lu Yuan menyusut dan dia segera meninggalkan ruangan. Dia datang ke kamar Li King He dan memutar kenop pintu, hanya untuk menemukan bahwa pintu terkunci dari dalam. Hati Lu Yuan hancur dan wajahnya menjadi dingin. Dia langsung memutar gagang pintu dan merusak kuncinya. Lu Yuan mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki kamar Li King He. Dia melihat sekeliling dan melihat selimut Li King He di tempat tidur. Itu sedikit berantakan, dan tidak ada seorang pun di kamar itu. Hanya jendela yang terbuka, dan angin malam yang dingin bertiup masuk dari jendela. Lu Yuan dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual yang dia rasakan sebelumnya bergerak ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Lu Yuan berubah. Dia pergi ke jendela dan melihat ke arah Kiroh. Lampu neon itu seperti lautan warna yang luar biasa yang menyebar ke kejauhan. Namun, di kejauhan, lampu neon itu berangsur-angsur menjadi jarang. Di daerah itu, hanya ada lampu jalan yang redup, dan tampak agak redup. Lu Yuan menyipitkan matanya. Itu adalah arah daerah kumuh. Dia melihat ke bawah dari jendela. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, masih berbahaya untuk melompat turun dari ketinggian puluhan meter. Namun, ekspresi Lu Yuan tenang. Dia langsung berbalik dan melompat turun. Tubuhnya turun dengan cepat, dan angin malam bersiul di telinganya. Setelah turun beberapa jauh, Lu Yuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ambang jendela yang menonjol. Momentum turun tiba-tiba menghilang. Lu Yuan melepaskan tangannya lagi dan terus turun. Bang, bang, Lu Yuan mendarat di tanah dengan mantap. Setelah mendarat, Lu Yuan tidak berhenti. Dia berubah menjadi bayangan dan berlari ke arah daerah kumuh. Di daerah kumuh, benteng rahasia penjaga malam, tubuh Li King He muncul di balik bayangan ruangan. Dia duduk di sofa, menyilangkan kaki, mengeluarkan sebatang rokok, dan menyalakannya. Setelah mengembuskan asap, Li King He menyipitkan matanya sedikit, tenggelam dalam pikirannya. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Benyamin bergegas masuk. Li King He sedikit mengernyit melihat ekspresi cemas di wajah Benyamin. Apa yang terjadi? Jejak kegembiraan muncul di wajah Benyamin. Tuanku, kami telah menemukan lokasi Sue Ren. Di mana dia? Di kota selatan, di sebuah rumah di Jalan Blackwood. Selama kurun waktu ini, penjaga malam kota Sili dan penjaga Maple telah bekerja sama dengan kami untuk menemukan Alice, Lucius, dan Sue Ren. Kami akhirnya menemukan jejak Sue Ren. Li King He mengangkat alisnya sedikit. Begitukah? Tidak buruk untuk dapat menemukannya. Ayo kita pergi dan melihat. Dulu, ya, Benyamin meninggalkan ruangan bersama Li King He. Di persimpangan daerah kumuh dan pusat kota, tubuh Lu Yuan muncul. Dia melirik jalan-jalan gelap daerah kumuh, mengerutkan kening dan wajahnya dingin. Sejak dia meninggalkan daerah kumuh, Lu Yuan pikir dia tidak akan pernah kembali. Dia tidak menyangka bahwa dia akan datang ke tempat ini lagi hanya dalam beberapa hari. Dia merasakan kekuatan spiritual di sekitarnya, dan ekspresinya berubah jelek. Kecepatan orang itu jauh lebih cepat darinya. Pada posisi ini, dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan spiritual. Daerah kumuh itu begitu besar, bagaimana dia bisa menemukannya? Siapa yang telah membawa pergi saudari King He? Dengan status saudari King He dan kehati-hatiannya saat tinggal di daerah kumuh, dia seharusnya tidak menyinggung prajurit genetik manapun. Terlebih lagi, dia adalah seorang prajurit genetik yang sangat kuat. Lu Yuan mengepalkan tinjunya, matanya berkedip. Kemudian, Lu Yuan memikirkan Benyamin. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Li King He dan mungkin tahu sesuatu. Memikirkan hal ini, tubuh Lu Yuan berubah menjadi bayangan dan berlari ke arah sekolah seni bela diri Daming. Dalam perjalanan, dua hooligan yang telah melihat Lu Yuan sendirian dan mendekatinya dengan niat jahat tiba-tiba berkeringat dingin ketika mereka melihat Lu Yuan tiba-tiba menghilang. Mereka saling memandang, mata mereka penuh ketakutan. Di pintu masuk sekolah seni bela diri Daming, Lu Yuan mengetuk pintu. Dengan sangat cepat, raungan marah datang dari dalam. Siapa itu? Berisik sekali. Sialan, kamu berani datang ke sekolah seni bela diri Daming di tengah malam untuk membuat keributan. Apakah kamu ingin mati? Setelah mendengar suara gemuruh,
pintu bagian dalam perguruan bela diri Daming terbuka, memperlihatkan sosok seorang pria yang kuat. Ketika Xiao Hu melihat Lu Yuan, dia tertegun sejenak. Kemarahan di wajahnya langsung menghilang dan dia tersenyum. Oh, itu Yuan, sudah setengah bulan, kan? Apa yang kamu lakukan di sini tengah malam? Apa yang salah? Kamu tampak mengerikan. Melihat ekspresi Lu Yuan, Xiao Hu sedikit khawatir. Mulut Lu Yuan berkedut dan dia memperlihatkan senyum kaku. Saudara Hu, aku baik-baik saja. Oh benar, apakah Saudara Ming ada di sini? Saudara Ming, dia belum pernah ke dojo baru-baru ini, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Lu Yuan mengerutkan kening dan hatinya tenggelam lagi. Selain flamenco, Lu Yuan menyadari bahwa dia tidak mengenal orang lain yang berhubungan dengan Li Qinghe. Dia sedikit menyesal karena tidak tahu lebih banyak tentang hubungan interpersonal Li Qinghe. Jika dia tahu lebih banyak, dia mungkin punya petunjuk lain. Tapi sekarang, kemana dia bisa pergi untuk menemukannya? Mengapa pejuang genetik itu membawa pergi saudari Qinghe? Apakah dia akan dalam bahaya setelah waktu yang lama? Lu Yuan sangat frustrasi. Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat ekspresi Lu Yuan semakin buruk, kekhawatiran Xiao Hu bertambah. Lu Yuan kembali sadar dan tertawa datar. Tidak apa-apa, kapan saudara Ming akan kembali? Xiao Hu mengusap kepalanya. Aku juga tidak tahu. Aku sudah meneleponnya beberapa hari terakhir ini, tetapi dia tidak mengangkatnya. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Lu Yuan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Oh benar, apakah kamu kenal Li Qinghe? Li Qinghe, aku tidak mengenalnya. Apakah dia seseorang untukmu? Tidak apa-apa, saudara Hu, maaf mengganggumu. Aku akan pergi dulu. Jika saudara Ming kembali, telepon aku. Lu Yuan tersenyum dan berbalik untuk pergi. Xiao Hu menatap punggung Lu Yuan saat dia pergi dan menggaruk kepalanya. Mengapa Yuan bertingkah aneh? Siapa Li Qinghe ini? Dia menguap, menggelengkan kepalanya, dan berhenti memikirkannya. Lu Yuan meninggalkan sekolah seni bela diri Daming dan berjalan perlahan di jalan, tetapi pikirannya berpikir cepat. Bagaimana dia bisa menemukan Li Qinghe? Meskipun itu akan sangat sulit, kakak perempuan Qinghe adalah kakak perempuan yang paling peduli padanya. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak bisa menyerah. Saat itu, Lu Yuan melihat punggung kurus yang dikenalnya di jalan di depannya. Dia tertegun sejenak dan sedikit bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Lu Yuan menyipitkan matanya dan berjalan mendekat. Old Sue, sosok kurus di depannya, yang mengenakan kemeja bermotif bunga berlebihan dan celana pendek pantai, berhenti dan berbalik. Lu Yuan melihat kacamata hitam Sue Wang yang dikenalnya. Karena suasana hatinya sedang buruk, Lu Yuan bahkan tidak punya mood untuk bertanya-tanya mengapa dia mengenakan kacamata hitam ini di malam hari. Old Lu, sekarang sudah hampir jam 2. Kenapa kau ada di luar? Bukankah seharusnya kau berada di tanah asal? Aku mati dan keluar. Sue Wang tercengang. Ia sedikit terkejut. Dengan kekuatanmu, kau benar-benar mati dan keluar dari tanah asal. Aku tidak beruntung, aku bertemu kabut di hutan berkabut. Ketika Sue Wang mendengar ini, ia langsung mengerti. Jadi begitulah adanya. Kalau begitu, nasibmu benar-benar buruk. Tunggu, bukankah kau sudah pindah dari daerah kumuh? Kenapa kau kembali? Lu Yuan berhenti sejenak dan berkata, aku ada urusan, jadi aku kembali. Melihat ekspresi jelek Lu Yuan, Sue Wang mengangkat alisnya. Jika ada sesuatu yang perlu kau katakan padaku, aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi aku adalah master tempur peringkat 2, dan aku sedikit lebih kuat darimu. Aku mungkin bisa membantumu. Lu Yuan memikirkannya dan menatap Sue Wang. Adikku dibawa ke sini oleh seorang pejuang genetik. Aku tidak punya cara untuk melacaknya. Adikmu, daerah kumuh itu sangat besar. Akan sulit untuk menemukan seseorang, kata Sue Wang dengan sedikit cemberut. Mendengar kata-kata Sue Wang, hati Lu Yuan semakin tenggelam. Dia mengubah topik pembicaraan. Bagaimana denganmu? Ketika Sue Wang mendengar ini, dia berhenti sejenak dan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Aku akan bertemu seseorang. Lu Yuan tertegun saat dia mengingat sosok yang agung itu. Yang dari geng anjing liar. Sue Wang tertegun. Dia melirik Lu Yuan dan tersenyum pahit. Jadi begitulah adanya. Kau telah menebak identitasku. Lu Yuan mengangguk, dan kemudian sebuah cahaya bersinar di benaknya. Benar saja, dengan pengaruh geng anjing liar,
jika dia meminta bantuan mereka dalam pencarian, dia mungkin bisa menemukan saudari King He. Aku akan pergi bersamamu. Sue Wang terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi sendiri. Dia bukan orang baik. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi. Lu Yuan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga terdengar di kejauhan. Lu Yuan dan Sue Wang sama-sama merasakan aura yang sangat kuat melonjak di kejauhan. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka melihat ke arah raungan itu di daerah kumuh, Jalan Blackwood, Distrik Ria. Bahkan di daerah kumuh, distrik ini kotor dan berantakan. Ada berbagai macam orang di penyewa. Li Qinghe datang ke lingkungan ini di bawah bimbingan Benyamin. Dia melirik tumpukan sampah di jalan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Segera, mereka tiba di sebuah kamar. Di dalam kamar, Lin Hong dan dua penjaga malam berjaga di dekat jendela. Tirai ditarik, dan perangkat hitam ditempatkan di samping, diarahkan ke sisi yang berlawanan. Seorang penjaga malam sedang melihat perangkat itu dan mengamati sesuatu. Setelah melihat Li Qinghe masuk, Lin Hong dan dua penjaga malam bergegas bangkit. Tuanku, Anda di sini. Li Qinghe mengangguk. Dia melihat ke seberang ruangan melalui tirai yang ditarik, seolah-olah dia bisa melihat sisi lain dengan jelas. Sue Ren ada di sisi lain. Ya, menurut informasi yang kami miliki, dia belum meninggalkan rumah selama beberapa hari terakhir. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa dia memiliki keterampilan tempur Geno khusus yang dapat memungkinkannya pergi tanpa diketahui siapapun. Kata Lin Hong. Sudut bibir Li Qinghe melengkung ke atas, memperlihatkan senyuman. Meskipun aku tidak yakin apakah itu orang ini, tetapi, biar aku tanyakan sendiri padanya. Dia melangkah maju dan menghilang. Tubuh Li Qinghe muncul di luar kamar Sue Ren di gedung tempat tinggal di seberang jalan. Dia melihat sekeliling dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap ruangan itu dan berkata, "Kau dapat menghalangi langkah ruang instanku. Aku benar-benar menangkapnya." Pedang panjang hitam pekat muncul di tangannya, dan dia menebas pintu. Pintu hancur, dan ruangan itu seperti sarang iblis, hitam pekat. Bayangan hitam aneh bergegas keluar, menjerit saat mereka menerkam Li Qinghe. Kau jauh lebih kuat dari sebelumnya. Li Qinghe mencibir, cahaya pedang melintas di sekelilingnya, dan kekuatan kegelapan melonjak, membunuh semua bayangan hitam hampir seketika. Li Qinghe kemudian bergegas masuk ke dalam ruangan. Di dalam kamar, Sue Ren sedang duduk bersila di atas tempat tidur. Gumpalan kabut hitam jahat mengepul di sekujur tubuhnya. Di sampingnya ada dua mayat dengan mata terbuka lebar dan penuh ketakutan. Mereka adalah dua tersangka lainnya dari Benyamin, Lucius dan Alice. Sue Ren menatap Li Qinghe, wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Suaranya memiliki gema ganda yang aneh. Sialan, aku tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Kita sudah terbongkar. Li Qinghe menyipitkan matanya dan menatap Sue Ren dengan dingin. Karena kau sudah ditemukan, maka patuhilah kematianmu. Teruslah bermimpi. Aku bisa pergi setelah membunuhmu. Sue Ren meraung. Kabut hitam yang mengerikan bergejolak dan gelombang udara melonjak. Seluruh ruangan berguncang, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar di dinding. Jendela hancur. Aura yang kuat itu jauh dari Battle Master tingkat kedua seperti yang dinyatakan dalam informasi. Itu adalah Battle Supreme tingkat keempat. Namun, meski begitu, ekspresi Li Qinghe tetap tenang. Dia melangkah maju, dan kekuatan gelap yang mengerikan melonjak di pedang panjangnya. Dia menebas, dan pedang ki gelap yang dalam menebas ke arah Sue Ren. Mata Sue Ren membelalak kaget. Pada pedang ki yang tak terhentikan. Dia meraung marah, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kabut hitam. Saat tubuhnya meledak, bayangan hitam aneh muncul dari tempat dia meledak. Dalam sekejap, bayangan itu memenuhi seluruh ruangan, menyelimuti Li Qinghe di dalamnya. Jeritan itu menusuk tulang, cukup untuk membuat orang biasa gila. Berkah, pedang ki mencabik-cabik bayangan hitam dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh Li Qinghe bergegas keluar dari ruangan dan melayang di udara. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari ruangan. Bayangan hitam pekat itu seperti awan gelap yang menekan kepala Li Qinghe. Ada ribuan dari mereka. Di ruangan seberang, Benyamin, Lin Hong, dan yang lainnya menatap sosok gelap di luar jendela, mata mereka terbelalak karena ngeri. Dengan sedikit gemetar dalam suaranya,
Benyamin berkata. Ada begitu banyak bayangan hitam. Sueren benar-benar tuan rumah mutasi. Ini gila, apakah ini semua orang yang telah mati di tangannya? Hanya dalam beberapa tahun, dia telah melahap begitu banyak jiwa. Jika dia terus melahap mereka, siapa yang bisa menghentikannya? Bukan hanya mereka, gerakan bayangan hitam itu terlalu keras, dan hampir semua orang di seluruh komunitas terbangun. Semua orang berjalan ke jendela dan melihat awan gelap aneh di luar. Mereka semua ketakutan. Ya Tuhan, benda apa itu? Apakah itu hantu? Begitu banyak hantu yang melayang di langit. Dan pria itu melayang di udara. Apakah dia seorang pejuang genetik? Untuk dapat terbang di langit, seberapa kuat dia? Petik 2. Li Qinghe mengangkat kepalanya dan menatap bayangan hitam itu, niat membunuh yang tajam terpancar di matanya. Apakah ini orang-orang yang mati di tanganmu? Sepertinya tingkat mutasimu tidak rendah. Bayangan hitam itu tidak menjawab. Mereka dengan cepat berkumpul bersama, membentuk bayangan hitam besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Bayangan hitam itu melayang di udara dengan ki hitam. Kekuatan yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Li Qinghe, dia tidak jauh lebih buruk. Bayangan hitam besar itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan melengking dan aneh ke arah Li Qinghe. Gelombang udara mengacak-acak rambut hitam Li Qinghe. Dia diam-diam mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya, memperlihatkan senyum. Menarik, saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari tempat itu dan muncul di balik bayangan hitam. Ketika dia muncul di belakang sosok hitam itu berhenti meraung. Tubuhnya terbelah menjadi ratusan bagian dalam sekejap, dan cahaya pedang hitam meledak di bawah mereka. Ketika Benyamin dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Li Qinghe dengan kagum. Itu adalah tebasan ruang bayangan instan Lord. Menggunakan tubuh seorang raja pertempuran untuk menuliskan gen raja. Lord benar-benar terlalu kuat. Itu benar, apakah kamu bercanda? Bahkan di seluruh aliansi manusia, Lord adalah salah satu jenius paling menakjubkan, apalagi di planet Daki. Sepertinya sudah berakhir. Tepat ketika beberapa dari mereka berbicara, ratusan bayangan hitam yang telah terpisah satu sama lain berkumpul bersama lagi, menjadi satu kesatuan. Bayangan hitam besar itu melemparkan pukulan ke arah Li Qinghe. Kekuatan tinju membawa kekuatan yang mengerikan saat meledak ke arah Li Qinghe. Gelombang udara yang kuat membentuk badai, sampah di komunitas beterbangan, dan jendela-jendela pecah satu persatu. Tubuh Li Qinghe menghilang, dan kekuatan tinjunya mendarat di jalan lingkungan itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, sebuah lubang dalam dengan radius lebih dari 10 meter muncul di jalan. Seluruh lingkungan berguncang. Benyamin dan yang lainnya berdiri tegak dan menatap lubang besar itu. Pupil mata mereka mengecil, memperlihatkan ekspresi ngeri. Bayangan hitam ini masih hidup. Itu memang objek yang bermutasi. Terlalu aneh. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kekuatannya seharusnya berada di ranah raja pertempuran, kan? Saya harap Anda dapat membunuh benda ini sesegera mungkin, Tuan. Jika benda ini dibiarkan menghancurkan segalanya, komunitas ini tidak akan mampu menahan kerusakannya. Li Qinghe melirik lubang dalam di tanah dan menyipitkan matanya. Tubuhnya menghilang lagi. Bayangan hitam itu membeku lagi. Saat berikutnya, tubuhnya terbelah menjadi potongan-potongan yang lebih halus dari sebelumnya. Cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, hampir menelannya. Tubuh Li Qinghe muncul tidak jauh, dan dia menatap pecahan itu dengan dingin. Sesaat kemudian, pecahan-pecahan itu menggeliat dan perlahan mengembun lagi. Li Qinghe mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak percaya Anda dapat pulih tanpa batas. Cahaya pedang hitam pekat itu meledak sekali lagi, dan bayangan hitam yang baru saja mulai mengembun itu terkoyak sekali lagi. Tubuh Sueren muncul tidak jauh dari permukiman. Pada saat ini, tubuhnya agak mengerut, dan rambutnya yang hitam dan putih telah sepenuhnya memutih. Wajahnya sangat pucat. Kekuatannya, yang telah mencapai tingkat keempat dari keadaan pertempuran tertinggi, kini telah menurun secara signifikan, dan auranya sangat lemah. Dia melihat bayangan hitam yang sedang tercabik-cabik dan batuk seteguk darah. Sialan, sialan, negara raja pertempuran. Orang itu adalah raja pertempuran. Mengapa ada orang sekuat itu di daerah kumuh? Kerja keras selama 10 tahun semuanya sia-sia. Tidak, dia tidak bisa bertahan lama. Dia monster. Bahkan jika dia menggunakan seluruh jiwanya,
dia tidak akan bisa menghentikannya. Aku akan mundur ke hutan belantara terlebih dahulu. Dia mencengkeram dadanya dan dengan hati-hati berlari menjauh. Setelah dia berlari cukup jauh, dia tiba-tiba melihat dua sosok tidak jauh darinya. Setelah melihat wajah Sue Wang yang dikenalnya, aura gelap melintas di mata Sue Ren saat dia memperlihatkan senyum sinis. Paling tidak, aku bisa pulih sedikit. Dia berubah menjadi bayangan dan menerkam ke arah kedua orang itu. Lu Yuan dan Sue Wang mendengar suara gemuruh dan melihat ke arah suara gemuruh itu. Ketika mereka melihat kabut hitam yang melonjak di kejauhan, mata mereka membelalak. Apa itu? Sue Wang terkejut, pejuang genetik. Bagaimana mungkin ada pejuang genetik yang begitu kuat di daerah kumuh? Lu Yuan merasakan aura di kejauhan dan terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi. Salah satu dari dua aura dari pertempuran itu tampak sangat mirip dengan yang dia rasakan di rumah. Bagaimana dia bisa menjadi pejuang genetik tingkat ini? Mengapa seorang pejuang genetik tingkat seperti itu menargetkan kakak perempuan King He? Pikiran Lu Yuan dipenuhi dengan tanda tanya. Tepat saat mereka berdua terkejut, bayangan hitam tiba-tiba melintas dan menerkam ke arah Lu Yuan. Aura yang kuat itu membuat rambut Lu Yuan berdiri tegak dan tubuhnya menjadi dingin. Pupil matanya mengerut hebat, dan ancaman fatal itu membuatnya sangat jernih. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Cahaya tembaga merah beredar dengan kekuatan penuh, dan kekuatan baja hitam juga beredar. Di bawah ancaman kematian, Lu Yuan memeras semua kekuatan di tubuhnya. Makna mendalam dari kekuatan baja hitam dan pengalaman yang diperolehnya di ruang gravitasi berkelebat liar di benaknya. Semua kekuatan di tubuhnya dimobilisasi sekaligus. Otot dan organ dalamnya bergetar pada frekuensi yang aneh, dan kekuatannya meledak. Di bawah ancaman yang mematikan seperti itu, Lu Yuan menggunakan kekuatan baja hitam. Tingkat keempat, pejuang boneka muncul di tubuh Lu Yuan, dan pedang berat muncul di tangannya. Lu Yuan mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tinju Sue Ren mendarat di pedang berat itu. Ledakan, kekuatan dahsyat menyembur keluar dari tinju Sue Ren dan mendarat di pedang berat itu. Pedang berat itu menghantam dada Lu Yuan, dan kekuatannya dilepaskan. Tubuh Lu Yuan terlempar ke belakang. Retak. Suara tulang retak bisa terdengar. Tubuh Lu Yuan menghantam tembok tinggi di samping, membuat lubang besar di tembok tinggi itu. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah. Lu Yuan memuntahkan seteguk darah. Pikirannya kosong sesaat sebelum diliputi rasa sakit yang hebat. Dia bisa merasakan tulang dada dan tulang rusuknya patah, lengannya mati rasa, dan organ-organ dalamnya merasakan berbagai tingkat rasa sakit. Hanya dengan satu pukulan, Lu Yuan terluka parah. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan mengaktifkan keterampilan tempur peremajaan. Kekuatan hidupnya berkembang di tubuhnya. Tubuhnya mulai pulih. Lu Yuan mengeluarkan sebotol ramuan penyembuhan kuat lainnya dan meneguknya dengan susah payah. Ramuan penyembuhan yang kuat dan teknik peremajaan bekerja sama. Perasaan hangat muncul di tubuh Lu Yuan. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Yuan kemudian menatap sosok di kejauhan. Melihat wajah yang agak familiar dan asing itu, pupil mata Lu Yuan sedikit mengecil. Ini adalah pemimpin geng anjing liar. Rambut Sue Ren telah memutih dan dia tampak jauh lebih tua. Lu Yuan hampir tidak mengenalinya. Tapi mengapa bajingan ini tiba-tiba menyerangku? Niat membunuh di hati Lu Yuan mendidih, dan dia merasa sedikit takut. Jika dia sedikit lebih lemah, dia akan mati. Sue Ren mengirim Lu Yuan terbang dengan satu pukulan. Melihat bahwa Lu Yuan tidak mati, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang, seorang master tempur peringkat 2 seharusnya sudah mati sekarang. Seorang petarung peringkat 1 masih hidup setelah menerima pukulan darinya. Mengapa? Dia melangkah maju, ingin membunuh Lu Yuan. Pada saat ini, Sue Wang berdiri di depan Sue Ren. Ketika Sue Ren melihat Sue Wang, wajahnya menjadi dingin dan dia menghentikan langkahnya. Mereka berdua berdiri saling berhadapan dalam diam. Namun, itu hanya sesaat. Sue Ren tahu bahwa bayangan hitam itu tidak bisa menahan Li King He lama-lama. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi energi spiritual di tubuhnya melonjak. Ketika Sue Wang melihat ini, ekspresi yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Dia mengerutkan bibirnya sedikit. Seperti yang diharapkan, kamu ingin bergerak padaku. Sue Ren berkata dengan dingin. Kamu adalah anakku. Aku memberimu semua yang kamu miliki, termasuk hidupmu.
Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Sue Wang tertawa. Dia diam-diam melepas kacamata hitamnya, dan mata hijau gelapnya yang aneh menyala di udara yang redup. Setelah ibuku meninggal, aku tahu bahwa hari ini akan tiba. Mari kita akhiri ini. Mata Sueren menjadi gelap saat dia berkata, aku menciptakanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Di tubuh Sue Wang, baju besi kulit merah tua muncul. Dia mengungkapkan senyum cerah. Siapa yang tahu? Melolong. Sue Wang berteriak marah. Cahaya hijau gelap melintas di matanya saat auranya meningkat tajam. Rambut putih perak panjang tumbuh dari kulitnya, membuatnya tampak seperti monster. Keterampilan tempur Silver Wolf Rage. Wajah Sueren berubah serius saat dia berkata, genmu belum sepenuhnya menyatu. Apakah kamu tidak takut mutasi jika kamu mengaktifkan teknik bertarungmu dengan paksa? Wajah berbulu perak Sue Wang menampakkan senyum menyeramkan. Matanya bersinar dengan tekad untuk mati. Itu tidak penting lagi. Bukankah tujuanku menuliskan gen serigala perak untuk saat ini? Ayo kita mulai. Gumpalan cahaya merah darah muncul di tubuh Sueren, dan ada kabut hitam samar dalam cahaya merah darah. Meskipun aura Sueren tampak sangat lemah saat ini, tekanan itu masih membuat ekspresi Sue Wang menjadi serius. Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tetapi kau tampaknya telah menjadi lebih kuat. Tetapi menurutku itu bukan hal yang baik, kan? Sueren tidak mengatakan apapun. Ia melangkah maju dan menyerbu Sue Wang. Tinjunya, yang ditutupi sarung tangan berduri, diselimuti cahaya merah darah yang pekat saat ia meninju kepala Sue Wang. Sue Wang, yang tergila-gila pada keterampilan bertarung, tampak dingin saat ia meninju Sueren. Ledakan, kedua tinju itu saling bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Sue Wang mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah. Sueren hanya mundur setengah langkah. Ia menatap Sue Wang dan berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya kau masih bukan tandinganku. Sue Wang tertawa dingin. Ia menghentakkan kaki ke tanah, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Tubuhnya seperti cahaya perak saat ia menyerang ke depan sekali lagi. Mereka berdua bertukar pukulan dengan tinju dan kaki mereka, tubuh mereka saling bersilangan. Sesekali tinju dan kaki mereka menghantam dinding, menciptakan lubang besar. Ledakan, terjadi tabrakan lagi. Tubuh Sue Wang terpental dan menghantam dinding dengan keras. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Sue Wang berdiri tegak lagi. Dia meludahkan ludah berdarah dan menatap Sueren. Tidak jauh dari sana, rambut Sueren sedikit berantakan, dan baju besi kulit abu-abu putihnya retak. Namun, auranya masih kuat. Dia menatap Sue Wang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau bukan tandinganku. Apakah kau masih tidak akan menyerah? Cahaya hijau di mata Sue Wang menyala dan senyum sinis melintas di wajahnya. Siapa yang tahu? Pada saat ini, Lu Yuan berdiri. Dia meregangkan tubuhnya dan mengepalkan pedang berat di tangannya. Matanya terbakar amarah saat dia menatap Sue Wang dan menyeringai. Sue tua, biarkan aku membantumu. Pupil mata Sueren mengerut karena terkejut ketika dia melihat Lu Yuan berdiri seolah-olah dia tidak terluka. Kau baik-baik saja. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat dari cedera serius seperti itu? Sue Wang juga terkejut. Dia sedikit terkejut. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dengan serius. Lu tua, ini masalah antara aku dan dia. Apapun yang terjadi, jangan ikut campur. Bahkan jika aku mati, ini satu-satunya permintaanku dalam hidupku. Lu Yuan terkejut. Dia menatap mata hijau gelap Sue Wang dan terdiam. Dia mengangguk perlahan dan menyeringai. Jangan mati, aku tidak ingin mengambil mayatmu. Sue Wang tersenyum dan tidak menjawab. Tidak masalah satu atau dua, itu sama saja bagiku, Sueren mencibir. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih mengambil inisiatif untuk menerkam Sue Wang lagi. Lu Yuan telah pulih begitu cepat, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Ketika Sue Wang melihat ini, dia mengeluarkan raungan marah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak dan bulu di tubuhnya bertambah sekali lagi. Bahkan ukuran tubuhnya menjadi lebih besar dan wajahnya sedikit terdistorsi. Dia tampak seperti manusia serigala yang berdiri. Melihat ini, pupil mata Sueren mengerut. Kamu bermutasi atas kemauanmu sendiri. Apakah kamu gila? Melolong. Datanglah, ayah. Di bawah kesaksian roh ibunya di surga. Mari kita akhiri ini. Sue Wang mengangkat kepalanya dan meraung. Dia menghentakkan kakinya dan meningkatkan kecepatannya dengan selisih yang besar.
Tubuhnya langsung muncul di samping Sue Ren. Sarung tangan berduri itu menyapu ke arah wajah Sue Ren. Sue Ren menoleh dengan tiba-tiba, dan 4 bekas cakaran yang jelas muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Sue Wang mengangkat kakinya dan menendang dada Sue Ren. Ledakan, tubuh Sue Ren terlempar, dan dia menabrak dinding, menciptakan lubang yang dalam. Sue Wang sama sekali tidak berhenti. Dia menyerang langsung ke Sue Ren, yang berada di lubang yang dalam. Di lubang yang dalam, kabut hitam berputar-putar di mata Sue Ren, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Kau mencari kematian. Pada saat berikutnya, kerutan muncul di wajahnya, dan dagingnya sedikit lebih mengerut. Dia tampak sedikit lebih tua. Yang terjadi selanjutnya adalah auranya meningkat tajam. Ledakan, Sue Ren bergegas keluar dari lubang yang dalam dan bertabrakan dengan Sue Wang. Gelombang kejut dari pertempuran antara keduanya lebih intens dari sebelumnya, dan pertempuran itu bahkan lebih intens. Dengan hampir setiap serangan, darah segar menyembur keluar dari mereka berdua. Gelombang pertempuran yang kuat memaksa Lu Yuan untuk mundur. Saat dia bepergian di hutan berkabut, Lu Yuan telah menyerap kristal roh dan terus menempa rantai gennya. Pengasahan cahaya tembaga merah telah mencapai 100%, dan bahkan pengasahan peremajaan telah mencapai 6%. Kekuatannya sudah dianggap sangat kuat di antara peringkat pertama. Namun, Lu Yuan masih merasa sangat berbahaya ketika dia berhadapan dengan 2 ahli di tingkat master tempur puncak yang bertarung sampai mati. Pertempuran itu hanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah tabrakan lain, tinju Sue Ren mendarat di bahu kiri Sue Wang. Ledakan, bahu Sue Wang meledak, dan lengannya jatuh ke tanah. Sue Wang tidak mau kalah. Dia meraih lengan Sue Ren dengan tangan kanannya dan memutarnya dengan keras. Krek, lengan Sue Ren patah. Keduanya meraung bersamaan. Mereka mengangkat kaki kanan dan saling menendang. Boom, boom, boom. Kaki kanan mereka bertabrakan berkali-kali, menyebabkan ledakan keras terdengar. Gempa susulan berubah menjadi gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Bahkan Lu Yuan, yang berada jauh, bisa merasakan angin. Kaca, mereka berdua benar-benar dalam kegilaan membunuh, dan mereka baru berhenti ketika suara tulang patah datang dari kaki mereka. Tangan kanan mereka yang masih utuh sekali lagi saling menghantam. Pada saat yang sama, itu mengenai dada pihak lain. Ledakan, mereka berdua terpental dan mendarat dengan keras di tanah. Aura mereka menjadi jauh lebih lemah karena luka berat mereka. Meski begitu, mereka berdiri lagi. Meskipun salah satu kaki mereka patah, mereka tampaknya tidak menyadarinya sama sekali saat mereka saling menyerang lagi. Pada saat ini, Sue Ren meraung. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya, dan auranya bangkit lagi. Kedua tinju itu bertabrakan. Ledakan, Sue Wang terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh ke tanah dan berjuang untuk bangun. Tapi Sue Ren sudah mencapainya. Mata Sue Ren dipenuhi kabut hitam, dan wajahnya penuh dengan niat membunuh yang membeku. Dia melayangkan pukulan dan mendarat di dada Sue Wang. Ledakan, Sue Wang batuk seteguk darah lagi, dan pelindung tulangnya mengeluarkan suara retak. Di tanah tempat dia berbaring, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Wajah Sue Ren ganas. Dia tidak berhenti dan melayangkan pukulan lagi. Ledakan, mata Sue Wang terbuka lebar saat darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Auranya telah melemah secara signifikan. Di kejauhan, pupil mata Lu Yuan menyusut dan dia mengepalkan pedangnya yang berat. Sue Ren mengangkat tinjunya lagi, ingin menyerang. Pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Kabut hitam di matanya berfluktuasi dengan hebat dan menghilang. Dia menatap Sue Wang dan wajahnya menunjukkan perjuangan yang intens.